Pas saya fokus mencari kokat, teman cewek saya narik-narik baju saya dan bilang, cepet pik keluar, orang udah nggak enak ini. Halo semuanya, kembali lagi bareng saya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kisah-kisah mistis tentunya. Nah, sebelumnya saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh narasumber kita, yaitu Taufik Ramadan. Oke, baik. Taufik Ramadan ini adalah salah satu mahasiswa tingkat akhir di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Penasaran ya? Tapi sebelumnya tolong subscribe dulu channel kami, Man Al Muharram. Nah, dengan kamu mensubscribe channel ini tentunya akan membuat kita semangat untuk terus mengupload video-video cerita mistis yang lainnya. Oke, baik. Kita mulai saja. Nih, apa pengalaman mistis yang pengen kita ceritakan hari ini? Pada saat saya mengikuti ospek jurusan di universitas saya. Jadi kita pengalaman mistis mengenai ospek jurusan gitu. Nah, mungkin kalian juga punya pengalaman mistis. Sekarang kita akan membahas mengenai pengalaman mistis di jurusan. Emang ospeknya di mana gitu? Ospek itu sendiri, jurusan saya mengambil tempat di Garut, di daerahnya namanya Cikajang. Di daerah tersebut pemandangannya sangat bagus dan udaranya sangat sejuk sekali. Dan tepatnya daerah tersebut di bawah Gunung Lereng Cikuray. Oh, jadi sengaja gitu daerahnya emang mencil gitu ya, jauh dari mana-mana gitu. Di salah satu di lereng Gunung Cikuray. Oke, baik. Terus gimana tuh pas ketika dari Bandung udah nyampe ke tempat jurusan, gimana Jurusan pas angkatan saya nyampe ke tempat ospek jurusan, kita langsung disambut oleh panitia dan kita langsung dipres oleh panitia. Kita disuruh merayap, terus jalan bebek, terus guling-guling di lapang. Ada teman saya, ada yang sampai kecapean, ada yang masih kuat. Kan tiap orang pasti beda-beda fisiknya gitu. Oh, jadi emang ketika datang sudah dipres gitu oleh pihak panitia dengan cara jalan lah, dengan hal-hal yang berbau fisik gitu ya, seperti itu, dengan untuk mempres mental tentunya ya, seperti itu. Tapi itu kan kalau misalnya kita cerita, mungkin sahabat-sahabat di YouTube juga kan sama mengalami hal serupa mungkin ya, aspek jurusan. Nah, terus apa gitu yang pengalaman yang berbeda atau hal mistis yang tadi pengen disampaikan? Ya, hal mistis yang saya ingin sampaikan yaitu ketika acara jerit malam. Oh, masih suka ada jerit malam ya? Udah lama soalnya kalau jerit malam itu kan kegiatannya udah lama, masih ada ya jerit malam. Seperti apa tuh? Ya, jerit malam itu sendiri sangat membuat bulu kuduk merinding. Soalnya cutting juga cerita ke anggota-anggota ospek. Jangan terlalu mijah di sini, soalnya kampus-kampus sebelumnya juga banyak yang kesurupan di sini. Jadi sudah mewanti-wanti gitu, kalau misalnya kita jangan terlalu mungkin berlebihan ya. Misalnya jangan teriak-teriak ataupun bercanda yang kelewatan, karena pengalaman sebelumnya juga banyak yang korban gitu kesurupan di tempat itu gitu ya. Dan panitia juga mewanti-wanti ke anggota ospek, sering baca-baca doa, terus jangan sampai kosong pikiran. Mungkin karena banyak kegiatan yang dilakukan, sehingga disuruh baca doa dan mungkin jangan terlalu kosong pikirannya untuk menghindari kesurupan ya. Terus gimana? Ya, pas acara jerit malam tersebut, kita dikumpulin semuanya di lapang. Sesudah dikumpulin semuanya anggota ospek, lalu kita dibagi-bagi kelompok. Pada saat dibagi-bagi kelompok, terus kita di sela-sela pemberangkatannya. Oh, jadi ada pembagian kelompok pas mau masuk ke jerit malam itu, tempat jerit malam, cuman kita dipisah-pisah gitu. Ada selang waktu gitu. Oh iya. Untuk kelompok sendiri, tiap kelompok dibagi menjadi 5 orang tim. Di pembagian kelompok, setiap kelompok itu ada 5 orang gitu dalam satu kelompok itu. Kemana emang?
untuk tujuan jerit malam sendiri kita menyusuri kebun-kebun warga yang ada daerah situ, dan terakhiran kita memasuki sebuah kuburan yang lumayan horor. Jadi disuruh untuk menyusuri kebun daerah setempat, lalu di akhir ke kuburan gitu. Kuburan yang mungkin ya bisa dibilang lah itu yang paling menantangnya ya, seperti menantangnya. Baik. Untuk kelompok saya sendiri, saya kebagian pemberangkatan yang ketiga. Pas pemberangkatan, bulu kuduk sudah mulai merinding, dan benar pas di tengah perjalanan yang seharusnya jalannya ke kanan, ini malah ke kiri. Oh, jadi kelompok kamu ini nyasar gitu? Iya, nyasar. Oh iya, baik. Nyasar, dan untungnya salah satu teman saya dan panitia meneriaki kita bahwa kita itu salah jalan, soalnya kita itu seharusnya ke bawah, ini malah ke atas terus. Oh, jadi menjauhi jalur yang sudah ditentukan gitu ya. Cuman ada panitia juga yang mengontrol dan menyuruh kita putar balik. Tak, untuk selanjutnya kita disuruh tidur oleh panitia, dan setelah memejamkan mata, kita disuguhi dengan mendengarkan musik lengser wengi. Oh, jadi itu sengaja mungkin ya dari panitia supaya suasana lebih seperti seolah mencekam. Jadi selang waktu sambil menunggu kelompok lain maju, disuruh untuk menunggu dengan cara mendengarkan lengser wengi gitu. Iya. Oh iya, baik. Terus pas bagian kelompok saya, dan ternyata pas mau masuk ke kuburan itu, yang kelompok saya yang tadinya berlima dibagi lagi. Saya masuk bersama teman saya cewek. sengaja dibagi lagi jadi beberapa kelompok dari 5 orang tadi jadi 2 orang. Iya, 2 orang. 2 orang ya. Opik ini kemudian 2 orang gitu sama cewek gitu. Sama cewek. Itu beruntung atau gimana? Beruntung nggak beruntung. Soalnya kan cewek itu gampang penakut ya, jadi ke kitanya juga jadi malah jadi sama takut gitu. Soalnya harusnya saling nguatin gitu kan, masuk ke kuburan. Ini kan beda lagi ceritanya. Oh, karena ya mungkin cewek kan takutan, jadi kita juga ikut takut gitu soalnya. Ya. Dan ternyata pas bagian saya dan teman cewek saya masuk ke kuburan, ternyata panitia sebelum masuk ke kuburan, panitia bilang ke saya dan teman cewek saya, bilangnya gini, kamu ke kuburan nanti bawa kokat, nanti cari kokat kamu sendiri, pokoknya harus ketemu, kalau nggak ketemu nanti dihukum sama pihak panitia di pos selanjutnya. Kokatnya apa, kartu nama? Ya, kokatnya. Oh, kartu nama. Jadi ada sebuah misi yaitu untuk mencari kartu nama ketika di dalam kuburan tersebut. Pas saya menginjaki kaki mulai masuk ke kuburan, saya sebagai rasa menghargai saya ke kuburan, saya bilang assalamualaikum dulu supaya tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi minta izin dulu dengan mengucapkan salam dulu ya ke kuburan supaya aman mungkin ya, atau baik-baik aja gitu. Soal apa kan, saya sudah melakukan kegiatan dari siang dan pikiran saya udah capek gitu, tapi kan alhamdulillahnya pikiran saya bersih gitu. Pas pertama masuk ke kuburan, pas berjalan mau masuk, ternyata ada kaki yang tiba-tiba selonjor gitu. Oh iya. Saya sendiri langsung kaget kan, langsung saya baca astagfirullahaladzim. Teman cewek saya juga sama bilang astagfirullahaladzim gitu. Dan ternyata kaki kan selonjor tadi jojol hilang begitu saja gitu. Jadi pertama masuk udah disuguhi dengan juluran kaki. Iya. Kaki manusia atau apa gitu? Kayaknya teh kaki makhluk astral kayaknya teh. Oh, kenapa yakin? Soalnya apa beda terus? Soalnya kaki tersebut pias terus kakinya gede lumayan, terus nggak pakai sendal, nggak pakai alas kaki. Saya yakin itu bukan kaki manusia. Oh, jadi kakinya teh seperti pucat
pucat, Ya, pucat. putih manusia. Iya, putih kayak 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 bukan manusia, kaki manusia. Soalnya yang selonjornya tuh bukan 2, 1 gitu. Saya juga tahu bahwa itu kan semak-semaknya itu sedikit gitu. Kalau misalkan ada orang pasti bakal kelihatan di balik semak itu ada orang. Terus saya ngelihat ke semak-semak tersebut nggak ada orang, cuma kaki doang. Oh, jadi selonjor pas pertama masuk udah disuguhi dengan kaki yang selonjor, dan mungkin kalau kita kan biasa kakinya ukuran manusia, ini lebih besar gitu. Iya, lebih besar. Lebih besar, tanpa alas kaki, putih. Cuman karena respon kita kaget, mungkin dengan astagfirullah lalu hilang gitu. Iya, hilang. Terus dicek juga. Iya, udah itu saya meluruskan niat lagi, jangan mikir kemana-mana. Soalnya tugas saya membawa kokat belum kan. Ternyata pas saya masuk ke kuburan ada sebuah lilin supaya kita mempermudah untuk mencari kokar, dan kokar tersebut ada di sebuah kuburan, di nisan kuburan. Banyak sekali kokar tersebut. Oh iya, baik. Jadi pihak panitia juga memberikan satu alat penerangan yaitu lilin gitu. Cuman untuk mencari kokar tersebut disimpan di nisan-nisan di kuburan tersebut. Iya. Pas saya udah nyampe ke kuburan dan mencari kokar tersebut, saya fokus nyari kokar sama teman cewek saya. Ternyata di pinggir saya tiba-tiba ada sesosok pocong. Ya. Itu pocong beneran atau gimana? Kayaknya itu bukan pocong beneran, itu kayaknya pihak panitia yang menakut-nakuti supaya peserta tidak fokus untuk mencari kokar. Dan salahnya teman cewek saya malah jerit-jeritan ketakutan, tapi kan saya menyakini ke teman cewek saya, jangan takut, itu mah cuma bohongan, sok fokus aja nyari kokar, ini pokoknya mah harus ketemu. Ya. Jadi emang sengaja dari pihak panitia menakuti dengan pocong tersebut. Oh ya. Sampai akhirnya pocong itu capek sendiri dan kembali lagi ke tempat di pohon berdiri. Jadi nggak sebelahan lagi sama pocong. Akhirnya saya fokus. Pas saya fokus mencari kokar, teman cewek saya narik baju saya dan bilang, cepet pik keluar. Orang udah nggak enak ini. Ya kataku teh ini belum ketemu kokatnya, ini pokoknya mah harus cari dulu. Pas saya fokus nyari kokat, ternyata kan saya teh udah mulai takut. Langsung saya teh bilang lagi izin lagi assalamualaikum. Ternyata ada yang jawab. Yang jawab ya? Ya, ada yang jawab. Siapa tuh? Gimana jawabannya? Jawabnya pokoknya suara wanita. Langsung bilang jawabnya waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Respon itu siapa tuh? Panitia atau apa? Kayaknya bukan panitia, soalnya yang jadi nakut-nakutin peserta semuanya cowok, tapi kan ini suaranya cewek. Oh jadi emang sudah dikonfirmasi sebelumnya apakah yang menakutinnya emang bukan pihak dari? Bukan pihak panitia. Dan si wanita tersebut bilang lagi, waalaikumsalam, cepat keluar, jangan terlalu lama di sini, bilangnya gitu. Oh, lumayan horor juga ya. Iya. Jadi diingatkan sama ketika kita ya fokus untuk mencari dan kita mencoba untuk membersihkan diri ya dengan minta izin dulu assalamualaikum. Iya. Lalu diingatkan gitu bahwa cepat keluar dari sini, jangan terlalu lama di sini. Iya. Ya. Ya sudah. Ini bentar, ini suaranya perempuan kayak manusia atau suara gimana? Suara wanita kayak kuntilanak. Oh, gimana? Emang suaranya gimana? Bedanya? Beda suara jadi kayak yang rada ketawa-ketawa gitu bicaranya teh. Gitu. Tapi suara aja atau suara aja, soalnya saya fokus mencari kokat, jadi nggak tengok kiri tengok kanan. di mana tuh sumbernya? Sumbernya ada di sebelah kanan saya di dekat pohon gede. Nggak lama dari itu saya sudah menemukan kokat, langsung saya bergegas untuk keluar. Pas keluar, kenapa pengen ngelihat ke belakang. Pas ngelihat ke belakang, ternyata saya melihat sosok gede besar sekali. Terus rambutnya panjang, terus matanya merah, ngeliatin saya. Saya juga langsung terkejut dan langsung bilang astagfirullahaladzim. Langsung saya tanyain ke teman cewek saya, lihat yang gede nggak? Kata teman cewek saya teh,
enggak Sna teh, saya mah nggak lihat apa-apa Sna. Langsung saya teh astagfirullahaladzim, langsung saya teh langsung pergi bergegas dari kuburan tersebut. Tuh. Jadi melihat sosok penampakan tinggi besar mungkin ya, mungkin pada umumnya apa genderuwo ya, Kayaknya genderuwo gitu. ya mungkin kalau identiknya itu besar kan genderuwo ya, mata merah yang sedang memperhatikan di balik pohon gitu. Iya, pokoknya mah kuburan itu ketutup sama badannya. Saking besarnya mungkin. Terus responnya gimana? Saya langsung terkejut, badan saya sampai kayak yang gini nih, terkejut Oh, gini. seperti langsung kaget ya? Iya, kaget, tersentak. Udah itu saya langsung bergegas dan melanjutkan ke pos selanjutnya. Pas selanjutnya karena saya kokadnya ketemu dan di pos selanjutnya saya nggak dihukum. Pas sampai ke tempat finish udah ngumpul semuanya anggota ospek. Penutupan dengan selebrasi gitu, bikin api unggun. Pas besoknya tiba, langsung kita siap-siap untuk pulang lagi ke Bandung. Pas pulang di Bandung, pas besoknya udah beraktivitas normal lagi udah kuliah. Ngumpul lagi sama panitia, ngobrolin yang kejadian yang di Garut. Oh, jadi ceritanya tuh bukan di situ ya, sengaja nggak diceritakan di tempat itu. Iya. Tapi langsung nanti kalau bisa udah pulang misalnya ada seperti Iya. itu. Terus gimana? Ternyata iya, makanya tadi saya bilang bahwa suara wanita tersebut bukan panitia. Saya ngobrol sama kating saya, ngobrol, Kang, panitia ada yang jadi nakut-nakutin anggota ospeknya, ada yang wanita nggak ada, cowok dua-duanya, kata si akang kating saya. Untuk meyakinkan teh cari tahu ada nggak perempuan gitu yang sengaja menakuti, tapi pas dikonfirmasi ternyata tidak ada. Iya, tidak ada. Dan ada kejadian yang sangat lumayan horor. Ternyata sesudah saya keluar dari kuburan, yang nakut-nakutin, yang jadi pocong tersebut panitia teh kan ada dua. Yang dua tersebut, yang satunya kesurupan. Kesurupan mah Di kuburan. di kuburannya langsung kesurupan. Di kuburan, soalnya dia kayaknya terlalu mijah kayaknya tadi kuburan. Pas sama mijah, ternyata dia teh kayak yang misalkan gak kerasa, soalnya gak kelihatan kan makhluk astral. Jadi kayak yang nggak nyenggol makhluk yang ada di sana. Dan ternyata kayaknya pikirannya lagi kosong, terus kemasukan si panitia tersebut. Jadi dari pihak peserta malah tidak ada, jadi panitianya yang kesurupan ya, soalnya yang nakut-nakutinnya ya. Ya. Sudah itu ternyata langsung kan di panitia tersebut langsung dievakuasi gitu. Pas dievakuasi langsung kating saya ada yang bisa juga langsung nyembuhin. Ternyata pas udah semuanya kan udah pulang ke Bandung, udah nyampe kosan, ternyata si panitia tersebut kesurupan lagi. Yang tadi awal kemarin kesurupan di sana, kesurupan lagi. Dia kesurupan lagi, terus kayaknya tuh si hantunya makhluk asalnya teh ngikut ke panitia tersebut ke Bandung dan minta untuk dipulangin lagi ke kuburan tersebut. Oh, jadi pas kan udah diobatin di sana, dikeluarkan ya kesurupan oleh orang yang bisa. Nah, pas di Bandung ternyata kesurupan lagi dan ternyata diajak komunikasi, dia pengen balik lagi gitu, dia antar ke sana lagi. Dan ternyata beberapa kating saya langsung berapa motor langsung berangkat lagi ke Garut. Terus supaya si panitia tersebut biar makhluk asalnya tidak mengikuti terus, dilepasin lagi di kuburan tersebut. Lumayan ngeri juga ya, pulang kembali lagi ke sana cuman panitia aja gitu. Tapi gimana tuh Udah itu mah kembali normal lagi seperti biasa. Gak ada kejadian apa-apa lagi. Oh iya. Ya. Baik. Ya lumayan ya, aduh, penampakan, pengalaman mistis ya. Jadi itu yang paling berkesan sih kalau misalnya di aspek jurusan. Iya. Iya. Lumayan menguji adrenalin lah.
kayak uji nyali ya. Pasti kayak uji nyali masuk ke kuburan kan, lihat yang kayak gituan lagi. Ya, sangat luar biasa sekali. Mungkin cukup sekian saja pengalaman mistis dari Kang Opik ini. Terima kasih karena sudah ada waktunya untuk menceritakan pengalaman mistis ini, sangat luar biasa. Nggak apa-apa ditayangkan di channel. Ya baik, good. Ya segitu, cukup sekian saja dari saya. Tunggu cerita mistis selanjutnya. Goodbye.